Baik, terima kasih saudara. Saya Flan akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa setiap hari Kamis telah hadir bersama kita Bung Arif Ramdan selaku redaktur multimedia harian Serambi Indonesia untuk membahas mengenai headline yang ada di Serambi Indonesia setiap harinya. Dan hari ini headline dari Serambi Indonesia sendiri mengangkat mengenai gubernur segera bereskan Rumah Sakit Ibu dan Anak atau yang disingkat dengan RSIA. Lantas mengapa Bung setelah 2 hari memang berita ini kita dapatkan, baru hari ini kita angkat menjadi headline? Iya, pertama isu ini kemarin menjadi heboh ya. Kronologis meninggalnya ibu dan anak meninggalnya di Rumah Sakit Zainal Abidin, tapi proses awalnya proses klaim keluarga mereka tidak mendapatkan pelayanan medis yang maksimal itu di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Jadi keluarga ini hari Senin masuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak, versi keluarga kemarin tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal sehingga kemudian pada sore harinya dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Itu dalam kondisi sudah lemah. Nah, kita kemudian mendapatkan informasi lanjutan ya mereka meninggal dua-duanya. Ibunya meninggal setelah dilakukan operasi di Rumah Sakit Zainal Abidin. Nah, yang kita angkat kemarin ini soal pelayanan ya, pengaduan pihak keluarga yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari rumah sakit. Nah, kita tindak lanjuti berita ini hari ini karena informasi kemarin yang kita sampaikan ke publik bahwa meninggalnya ibu hamil dengan anaknya di rumah sakit itu cukup mengejutkan semua pihak, sehingga pada hari itu juga anggota DPR, kemudian gubernur dan sejumlah pihak melakukan sidak ke Rumah Sakit Ibu dan Anak, seperti itu. Fakta apa yang sebenarnya didapatkan oleh Serambi sendiri dari kemarin, sidak ini? Di penjelasan pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak, memang ketika almarhum Suryani ini ditangani, dokter spesialis anaknya di situ yang menangani, yang seharusnya jaga pada hari itu, tidak ada dengan alasan sedang sakit ya kita turunkan hari ini. Tetapi Ibu Ulfah Wijaya Kesuma ini menyebutkan sebetulnya ada ganti 2 orang. Nah, tetapi kemudian si pengganti dokternya itu yang piket itu juga tidak ada. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan tidak terlayaninya keluarga Suryani dengan anaknya yang kemudian meninggal dunia, seperti itu kronologisnya. Jadi gubernur kemarin mewanti-wanti di situ, ya jangan seperti ini pelayanannya. Ini kan menyangkut nyawa manusia. Dan menurut catatan redaksi Serambi, ini bukan kali pertama kasus-kasus meninggalnya ibu melahirkan, bayinya meninggal atau ibunya meninggal, dan ini meninggal dua-duanya. Ini bukan kali pertama. Cuma keluarga inilah yang mungkin berani mengungkap ke publik tentang layanan yang buruk tersebut di rumah sakit. Baik, apakah dengan adanya beberapa kejadian yang seperti Bung sebutkan tadi, ini berarti ada kebobrokan pelayanan kesehatan di lingkungan kita sendiri? Fakta yang ada sekarang seperti ini, ada orang korban, ibunya meninggal, bayinya meninggal. Juga ini menambah angka kematian bayi di Aceh itu yang tinggi itu, bahkan di Indonesia. Sementara di nasional sendiri sedang mengkampanyekan mengurangi angka kematian ibu hamil. Nah, ini kan menampar sekali di Aceh ya. Kronologisnya cukup mengejutkan dan ini mengundang simpati banyak orang, mengundang juga reaksi dari berbagai lintas politisi, aktivis juga. Kemarin kita bisa melihat di media sosial mereka, sebagian kawan-kawan aktivis kita juga menyorot tentang buruknya pelayanannya. Tidak seharusnya mereka mendapatkan seperti ini pelayanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Baik, terkait dengan hal ini evaluasi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan Zikir, Bu? Kemarin gubernur sudah sidak ke sana. Ya, kebetulan juga setelah sidak mengadakan konferensi pers juga di pendopo, meski itu tertutup, ada hal-hal yang tertutup yang disampaikan oleh gubernur. Tetapi intinya pemerintah akan melakukan koreksi atau akan melakukan pembenahan pada manajemen rumah sakit ibu dan anak. Dan saya kira ini jangan terlambat, ya harus ada tindakan yang benar di sana, karena ini kan ke depan juga kasus-kasus seperti itu jangan sampai berulang. Ini kan menurut catatan kita yang kesekian kalinya kita pernah memberitakan kasus orang mau melahirkan tidak ada dokter, kemudian dia balik lagi dari rumah sakit itu. Jadi jangan sampai nanti rumah sakit RSIA berubah namanya menjadi RSKIA, Rumah Sakit Kematian Ibu dan Anak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya gubernur dalam hari ini, pemerintah juga DPR akan sudah memanggil lakukan hal yang sepatutnya bagi keselamatan ibu hamil. Baik, di sini juga disebutkan bahwa kasus Suryani menjadi catatan hitam bagi pemerintahan Zikir. Seperti apa sebenarnya? Ya jelas, ini dilihat?
ini kan cukup menampar ya, cukup memalukan. Seolah-olah selama ini tidak ada perhatian terhadap rumah sakit itu. Persoalan sebetulnya bukan di rumah sakit ibu dan anak saja. Sejumlah rumah sakit di Aceh banyak mengundang persoalan, banyak mengundang protes. Tetapi kali inilah insiden rumah sakit ibu dan anak menampar semua pihak. Ya, pemerintahan tentunya bukan hanya Jaini Abdullah, tapi juga dalam tanda dalam tanda petik ya pemerintahan yang hari ini zikir yang digaung-gaungkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, terbukti kasus ini cukup menampar sekali dan ini harus menjadi pelajaran agar ke depan tidak terulang kasus seperti itu. Evaluasi semua manajemennya, lihat dokter yang jaga, pelayanannya bagaimana. Kita lihat kemarin di berita kita jam 6 pagi masuk, nyaris tidak ada pelayanan apapun dari rumah sakit. Ini kan sesuatu hal yang cukup mengerikan bagi ibu hamil seperti itu. Dan baru ditangani pukul 10 malam pukul seperti 10 itu, malam seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi catatan kepada pemerintah Aceh, ya Gubernur. Hari ini sudah ada keputusan apa yang akan diberikan sanksi kepada rumah sakit, manajemen yang diubah atau bagaimana. Yang penting keutamaan keselamatan masyarakat dalam hal ini ibu hamil ya harus diutamakan. Baik, bagaimana dengan penanganan terhadap kasus kematian Ibu Suryani sendiri dan anaknya, Bung? Lanjutannya seperti apa yang kita Keluarganya dapatkan? kan sudah dikuburkan kemarin, Serambi kemarin kita mengangkat foto seperti ini, jadi dimakamkan satu liang lahat dan keluarga sudah merelakan kepergiannya. Tetapi informasi lain juga kita dapati bahwa keluarga sempat melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Maka kita akan tunggu apa informasi berikutnya dari pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Banda Aceh untuk kasus seperti ini. Oke, selanjutnya liputan kita ke depannya fokus terhadap berita yang terkait ini seperti apa, Bung? Yang ini tetap kita tunggu perkembangan di kepolisian setelah Gubernur menyampaikan melakukan sidak kemarin, kemudian apa sekarang hari ini kepolisian ada kemajuan. Karena pihak rumah sakit kemarin mengatakan jika ini disampaikan atau dimajukan ke kasus ke kepolisian, ke hukum, mereka juga siap menghadapinya. Baik, terima kasih Bung Arif untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.